Halo anak-anak, semangat pagi dan semoga semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Miss Rade di channel Teknomatkin. Pada kali ini kita akan mempelajari dan menyimak video eksperimen faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Simaklah video pembelajaran dengan baik untuk dapat menjawab LKPD atau lembar kerja peserta didik. Mari kita simak dan selamat belajar. Berdasarkan tujuan pembelajaran, diharapkan melalui kegiatan penugasan LKPD, peserta didik dapat mengkritisi reaksi yang berlangsung lambat dan berlangsung cepat melalui video virtual eksperimen faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan cermat, kreatif, komunikatif, dan kritis. Langsung saja kita mulai dari eksperimen analisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Hal pertama yang dilakukan dalam eksperimen adalah mengukur volume larutan HCl 1 molar dan 3 molar. Volume yang diukur sebesar 25 ml. Setelah melakukan pengukuran volume larutan HCl, selanjutnya adalah menuangkan volume larutan ke dalam botol kaca, di mana botol kaca tersebut yang digunakan untuk melakukan reaksi antara HCl dengan batu pualam. Langkah selanjutnya adalah menimbang massa pualam. Massa yang digunakan dalam eksperimen adalah sebesar 0,5 gram yang masing-masing berupa kepingan. Berikut adalah set eksperimen dalam menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, di mana variabel bebasnya adalah konsentrasi HCl, yang satu menggunakan konsentrasi 0,3 molar, yang lagi satu menggunakan konsentrasi 0,1 molar, di mana variabel tetapnya adalah batu pualam yang bentuknya sama-sama kepingan dan massanya sama-sama 0,5 gram. Selanjutnya, batu pualam dimasukkan ke dalam balon karet. Balon karet tersebut kemudian dihubungkan ke dalam botol kaca seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, selanjutnya batu pualam yang berada di dalam balon karet dimasukkan secara bersama-sama dan diukur waktunya. Pengukuran berhenti dilakukan ketika balon karet sudah terisi gas sehingga menyebabkan balon karet yang terhubung pada botol kaca berdiri tegak.
Mari kita lanjut ke eksperimen berikutnya, yaitu analisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan eksperimen pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Langkah awal yang dilakukan dalam melakukan eksperimen ini mirip seperti langkah-langkah yang dilakukan dalam menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Setelah melakukan langkah awal, maka akan diperoleh set eksperimen sebagai berikut. Setelah melakukan langkah awal seperti mengukur volume HCl, menimbang massa Pualam, maka diperolehlah variabel-variabel yang dilakukan untuk eksperimen ini. Variabel bebas dalam eksperimen adalah luas permukaan batu Pualam, yang satu berupa serbuk, yang lainnya berupa kepingan, di mana masanya sama-sama 0,5 gram. Kemudian variabel tetapnya adalah larutan HCl yang konsentrasinya 1 molar. Setelah penuangan serbuk Pualam dan kepingan Pualam, ternyata seketika serbuk Pualam langsung menghasilkan gas hasil reaksi yang cukup banyak, sehingga mengakibatkan balon karet mengembang dan berdiri tegak. Namun, pada kepingan Pualam, gas yang dihasilkan masih sedikit, sehingga menyebabkan balon karet belum mengembang. Dapat diperhatikan dalam botol kaca, gelembung-gelembung gas yang dihasilkan. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Tentu kalian sudah tahu jawabannya kan? Tetap simak video eksperimen ini ya untuk melengkapi lembar kerja peserta didik. Mari kita lanjut ke eksperimen berikutnya, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan silakan diperhatikan. Langkah awal yang dilakukan dalam eksperimen yaitu mengukur volume natrium tiosulfat sebesar 25 ml. Langkah selanjutnya, menuangkan volume natrium tiosulfat ke dalam gelas kimia yang kemudian diukur temperaturnya. Selanjutnya, ukurlah volume HCl 3 molar sebesar 5 ml. Nah, selanjutnya eksperimen dapat dilakukan dengan mereaksikan HCl dengan natrium tiosulfat. Hasil reaksi akan diperoleh kekeruhan, di mana itu diukur dengan stopwatch hingga tanda silang tidak terlihat lagi. Dapat diperhatikan ya, kekeruhannya mulai muncul dan menutupi tanda silang pada detik ke-19. Berikutnya, kita lakukan peningkatan suhu pada natrium tiosulfat, di mana suhu ditingkatkan 10 derajat Celcius untuk menguji laju reaksinya. Selanjutnya, natrium tiosulfat yang sudah dinaikkan suhunya 10 derajat Celcius, kemudian dilakukan eksperimen
serupa di mana gelas kimia diletakkan dalam alas kertas yang berisi tanda silang dan ternyata kekeruhan muncul pada detik ketiga ya. Mari kita lanjut ke analisis pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat yang digunakan dalam eksperimen ini adalah tabung reaksi, neraca analitik, spatula, dan kaca arloji. Adapun bahan yang digunakan adalah KClO3, NaCl, dan MnO2. Langkah awal dalam eksperimen ini adalah mengukur massa KClO3 masing-masing 2 gram. Masing-masing KClO3 yang massanya 2 gram diletakkan ke dalam tabung reaksi. Nah, tabung reaksi pertama isinya hanya KClO3. Tabung reaksi kedua isinya adalah KClO3 dengan NaCl, kemudian tabung reaksi yang ketiga berisi KClO3 dan MnO2, serta bara kayu. Mari kita uji yang manakah yang memberikan laju reaksi yang lebih cepat. Uji pertama dilakukan pada tabung reaksi 1 yang berisi KClO3. Ternyata diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh bara api dari kayu untuk menguji gas yang dihasilkan dari KClO3. Begitu pula pada uji tabung reaksi kedua, yaitu yang berisi KClO3 dan NaCl. Ternyata dibutuhkan waktu yang lama pada pemanasannya untuk dihasilkan gas yang diuji dengan bara kayu. Uji pada tabung reaksi ketiga yang berisi KClO3 dan MnO2. Dari pemanasan tabung reaksi ketiga, diperlukan waktu yang cukup singkat untuk memperoleh gas hasil reaksi. Gas hasil reaksi tersebut diuji dengan kayu membara. Hasil uji dari kayu membara akan menghasilkan pijaran api yang terang. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat.